Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Nunti Sibuea, MSI. Saya adalah salah satu dosen mengajar di Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia di Medan. Adapun mata kuliah yang saya ajar yaitu mata kuliah pengambilan keputusan dengan bobot 2 SKS dan total 12 kali pertemuan selama 1 semester. Mata kuliah ini berisikan muatan tentang latar belakang suatu keputusan yang harus diambil, tujuan dan fungsi pengambilan keputusan, jenis-jenis keputusan dasar, pengambilan sebuah keputusan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan sebuah keputusan, yaitu pembuatan diagram pohon. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Adapun metode yang saya terapkan pada pembelajaran ini yaitu menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Pada tahap delivery, saya menyampaikan materi dengan menggunakan slide PowerPoint dan juga video pembelajaran. Kemudian, tahap interaction, saya memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi mengenai materi yang dipelajari. Nah, yang terakhir, tahap asesmen, saya memberikan kuis dan juga tugas kelompok pada mahasiswa berupa soal dan permasalahan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Adapun tujuan saya menggunakan metode ini yaitu untuk memberikan pengalaman belajar lebih lengkap dan efektif bagi mahasiswa. Tahap interaction dan assessment yang beragam menggunakan atau memungkinkan mahasiswa untuk memahami konsep pengambilan keputusan secara mendalam dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu mensimulasikan dan latihan. Soal tujuan supaya mahasiswa terlatih dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan resiko, data, dan pemilihan yang ada. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu mempresentasikan hasil analisis studi kasus atau hasil diskusi kelompok untuk melatih kemampuan berkomunikasi dan kerja tim. Tujuannya agar mahasiswa mampu
Setelah itu dosen memberikan umpan balik atas presentasi, tugas, dan diskusi yang telah dilakukan untuk memperbaiki pemahaman dan memberikan pengarahan lebih lanjut dengan tujuan memastikan pemahaman sesuai dengan capaian pembelajaran. Mata kuliah ini adalah bagian penting dari pembelajaran mahasiswa, karena dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun bagian dari organisasi, kita tidak pernah lepas dari pengambilan keputusan. Keputusan yang kita ambil hari ini akan berdampak pada masa depan kita. Oleh karena itu, memahami bagaimana pengambilan keputusan yang tepat adalah hal yang sangat penting. Nah, baik, pada kesempatan ini saya akan tampilkan cuplikan video pengajaran saya di ruangan kelas pada mata kuliah pengambilan keputusan. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sehat-sehat kan semua? Oke, baik. Sebelum kita memulai mata kuliah kita, marilah kita semuanya berdoa menurut agamanya masing-masing. Jadi jangan
alternatif yang terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia untuk mencapai masalah dan mencapai tujuan tertentu. Jadi ada pun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu, Bu. Jadi yang pertama identifikasi masalah. Jadi kita perlu menentukan dengan jelas masalah yang perlu kita bicarakan ataupun tujuan yang ingin kita capai. Dan kedua, mengumpulkan informasi. Di sini kita akan mencari dan mengumpulkan data yang relevan untuk memahami masalah yang akan kita mencari alternatif solusinya. Yang ketiga itu identifikasi alternatif, yaitu mencari dan membuat daftar berbagai pilihan solusi yang mungkin kita tentukan. Yang keempat itu evaluasi alternatif, yaitu untuk mendapatkan solusi yang paling efektif dan efisien. Yang kedua itu untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga mendorong kemajuan individu ataupun organisasi dalam pertumbuhan dan kesuksesannya. Itu. Oh, mantap. Kita kasih. Coba kamu buat lagi pertanyaan itu siapa bisa kira-kira tentang sebutkan dan jelaskan 5 unsur, ya, 5 unsur dalam pengambilan keputusan. Saya bisa? Jauh. Ya. Perkenalkan nama saya Muhammad dari Universitas Islam Negara semester 4. Ini menjawab pertanyaan dari Ibu mengenai sebutkan dan jelaskan 5 unsur dasar dalam pengambilan keputusan. Di sini menurut saya ada 5 unsur dari penjelasan ini tadi. Yang pertama masalah, yang kedua tujuan, yang ketiga informasi, keempat alternatif, yang kelima evaluasi dan implementasi. Yang pertama masalah, dimana masalah ini adalah situasi yang membutuhkan tindakan penyelesaian. Yang kedua tujuan, dimana tujuan ini hasil yang ingin dicapai melalui keputusan tersebut. Yang ketiga informasi, dimana informasi ini data yang relevan yang dibutuhkan untuk menganalisis masalah atau solusi. Yang keempat yaitu alternatif, dimana alternatif adalah pilihan dan solusi untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir evaluasi dan implementasi, dimana evaluasi dan implementasi adalah menilai setiap alternatif dan melaksanakan keputusan yang dipilih. Terima kasih. Iya. Tapi yang jelasnya setiap pengambil keputusan itu kita tetap berpihak dari kita sendiri, ya, dan kita sendiri yang membuat keputusan itu. Ayo kita kasih dulu ya. Tadi sudah panjang lebar Ibu jelaskan tentang pengambilan keputusan, ya. Tentunya Ibu bertanya sampai di mana pemahaman, ya, sampai di mana pemahaman kalian yang saya jelaskan tadi tentang pengambilan keputusan itu. Karena di dalam pengambilan keputusan itu pun jika kita buat pertanyaannya ada 3 hambatan. Ini dalam mengambil keputusan ini cuma ada hambatan-hambatannya, ada beberapa 3 hambatan. Siapa bisa menyebutkan? Saya. Ini siapa yang bisa? Bisa? Coba siapa yang bisa? Oh, ya udah kamu ya. Oke. Ibu perkenalan dulu, nama saya Dewi Pak. Nah, langsung saja ada 3 hambatan utama dalam pengambilan keputusan ini. Yang pertama, adanya kurang informasi. Nah, artinya di sini ketika seseorang atau organisasi tidak memiliki informasi yang cukup atau akurat, maka keputusan yang diambil bisa salah arah. Kurangnya data bisa membuat keputusan didasarkan pada asumsi atau dugaan, bukan fakta. Nah, contohnya yang kita ketahui di sini, yang pertama ada seorang manajer memutuskan membeli bahan baku dalam jumlah besar tanpa tahu tren permintaan saat ini. Artinya itu tidak sesuai dari perkiraan sebelumnya. Terus yang kedua ada bias dan emosi pribadi. Nah, arti dari bias dan emosi pribadi ini artinya pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh perasaan kan tidak suka terhadap seseorang. Artinya itu tentang kepribadian kita, tidak sesuai dengan kita. Nah, ini bisa membuat objektivitas. Bias kognitif seperti confirmation bias,
Terima kasih saya sampaikan kepada mahasiswa saya, ya. Mudah-mudahan apa yang saya kasih materi tadi yang saya sampaikan itu berkenaan, berguna buat kamu tentang pengambilan keputusan. Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua. Kita sudah kita selesaikan sampai saat ini, ya. Kita sudahi mata kuliah kita. Kita sambung untuk minggu yang akan datang. Oke?